Halo semuanya, di video kali ini merupakan video lanjutan dari dua video sebelumnya, yaitu video tentang pertidaksamaan dan juga video tentang latihan soal awal. Nah, untuk video ini akan berisi lanjutan latihan soal untuk beberapa kasus soal yang lebih kompleks. Salah satunya ada latihan soal tentang pecahan di mana penyebutnya berupa variabel X. Ada juga tentang persamaan kuadrat dan lain sebagainya. Oke, kita bahas dulu tentang bentuk umum dari pertidaksamaan. Jadi bentuk umum dari pertidaksamaan kurang lebih sebagai berikut. AX per BX kurang dari DX per EX dengan B dan E-nya tidak 0. Lalu masing-masing A, B, D, dan E-nya merupakan suku banyak atau polinom. Suku banyak itu bahasa sederhananya adalah suatu fungsi yang mengandung variabel. Kemudian, bagaimana cara kita menyelesaikan pertidaksamaan atau cara menentukan himpunan penyelesaian? Di sini saya singkat HP. Yang pertama, bentuk pertidaksamaan kita ubah dulu menjadi Px per Qx kurang dari 0. Artinya yang ada di ruas kanan kita buat menjadi 0 terlebih dahulu. Caranya seperti apa? Caranya kita pindahkan ruas D per E-nya ke sebelah kiri dengan cara mengenolkan yang sebelah kanan. Jadi sederhananya kita buat salah satu ruasnya 0 dan paling mudah yang dibuat 0 adalah yang di ruas kanan saja. Nah, setelah salah satu ruas dienolkan, kemudian di salah satu ruas pasti terdapat dua polinom sehingga akan kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Kemudian langkah selanjutnya kita cari titik-titik pemecah dari pembilang dan penyebutnya masing-masing. Dengan cara P dan Q-nya kita uraikan menjadi faktor-faktor linier. Jadi kalau bentuknya persamaan kuadrat nanti kita faktorkan. Setelah itu kita gambarkan titik-titik pemecah tersebut di dalam garis bilangan real. Nah, setelah itu kita tentukan mana bagian yang plus, mana bagian yang min sesuai dengan pertidaksamaan awal bentuknya kurang dari atau lebih dari. Jika kurang dari 0 berarti kita cari daerah yang bertanda min. Sebaliknya jika lebih dari kita cari daerah yang bertanda plus. Untuk contoh soal yang pertama, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X kuadrat min X kurang dari 6. Seperti di penjelasan sebelumnya, arahnya adalah kita mau membuat yang ruas kanan menjadi 0 terlebih dahulu. Setelah itu, kita akan mencari titik pemecah, baru nanti kita mencari daerah mana yang plus, mana yang min. Oke, kemudian kita lakukan dulu langkah pertama, yaitu mengenolkan ruas kanan. Agar ruas kanan di sini menjadi 0, berarti yang perlu kita lakukan adalah menjumlahkan kedua ruasnya dengan min 6. Sehingga di langkah kedua, kita menambahkan kedua ruasnya dengan min 6 agar yang ruas kanannya menjadi 0. Sehingga akan diperoleh suatu pertidaksamaan baru, yaitu X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Setelah itu, kita akan mencari titik pemecahnya dengan cara mengasumsikan bahwa yang ruas kiri yaitu X kuadrat min X min 6 ini kita asumsikan dia sebagai persamaan kuadrat dulu. Jadi kita sama dengankan dengan 0 dulu, tujuannya adalah agar persamaan kuadrat ini memperoleh faktornya sehingga kita akan mendapatkan titik pemecah dari pertidaksamaan ini. Oke, kita akan memfaktorkan persamaan X kuadrat min X min 6 sama dengan 0 sehingga kita peroleh X min 3 dikali X plus 2. Cara mudahnya adalah kita lihat angka yang di tengah, di sini ada min 1 ya. Kemudian di yang belakang ada min 6. Kita cari dua bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah min 6. Kemudian dua bilangan tersebut apabila dijumlahkan hasilnya adalah min 1. Sehingga kita peroleh min 3 sama min plus 2. Setelah itu dari sini kita peroleh titik-titik pemecahnya adalah X sama dengan 3 atau X sama dengan min 2. Dapatnya dari masing-masing perkalian ini. Jadi kalau X min 3 sama dengan 0, kita peroleh X min 3 sama dengan 0.
itu sama saja X sama dengan 3. Begitu juga dengan yang X plus 2 ini nanti diperoleh X sama dengan min 2. Oke, kemudian setelah kita memperoleh dua titik tersebut, kita gambarkan di dalam garis bilangan real seperti ini. Jadi min 2 letaknya di sebelah kiri karena min 2 itu lebih kecil daripada 3, jadi min 2 letaknya ada di sebelah kirinya 3 kalau di dalam garis bilangan real. Kemudian kita akan mencari daerah mana yang plus, mana yang min. Kita lanjutkan di slide selanjutnya. Kita tuliskan lagi, tadi kita punya bentuk akhirnya adalah x kuadrat min x min 6 kurang dari 0. Dari sini kita peroleh titik pemecahnya adalah min 2 dan 3. Kita gambarkan lebih panjang karena nanti kita mau cari masing-masing daerah. Di sebelah kiri min 2, di tengah dan di sebelah kanan 3. Kemudian kita akan mencari tandanya, plus minusnya ada di sebelah mana. Caranya adalah kita ambil sembarang 3 bilangan yang ada di sebelah kiri min 2, yang ada di tengah, dan yang ada di sebelah kanan 3. Oke, misalkan yang saya ambil adalah min 3, 0, dan 4. Jadi masing-masing daerahnya kita ambil satu sembarang saja. Kemudian masing-masing bilangan ini kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan yang ini. X kuadrat min x min 6. Setelah disubstitusikan, kita akan memperoleh hasilnya itu negatif atau positif, seperti itu kurang lebih ya. Nah, pertama kita substitusikan dulu yang min 3. Min 3 kita substitusikan menjadi min 3 kuadrat min 3 min 6, sehingga diperoleh hasilnya adalah 6. 6 di sini nilainya kan positif atau lebih besar 0, sehingga kita tulis daerah yang ada di sebelah kiri min 2 nya adalah daerah plus. Kemudian kita substitusikan yang 0. Apabila 0 kita substitusikan, hasilnya adalah min 6. Min 6 di sini kurang dari 0, sehingga daerah di antara min 2 dan 3 kita tuliskan min. Yang terakhir kita substitusikan 4, akan diperoleh 4 kuadrat min 4 min 6, hasilnya adalah 6. Dia positif, lebih besar 0, sehingga di daerah sebelah kanan 3 kita tulis plus. Nah, daerah mana yang merupakan himpunan penyelesaian? Kita lihat lagi di soal. Di soal tadi daerahnya adalah kurang dari 0 yang kita cari. Ya, sehingga kurang dari 0 artinya daerah yang min yang kita cari, sehingga kita arsir daerah tengahnya atau kita tandai. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah karena daerahnya ada di tengah, sehingga cara menuliskan himpunannya seperti ini. Daerahnya adalah X di antara min 2 sampai 3, namun min 2 dan 3 nya tidak include, jadi tandanya tidak pakai sama dengan, atau dapat dituliskan sebagai suatu selang, yaitu min 2,3. Untuk contoh soal yang kedua, kita punya bentuk soal berupa pecahan, dan pecahan ini memiliki penyebut berupa fungsi X seperti ini, sehingga tidak bisa langsung kita kalikan silang 5 dengan X nya. Karena apabila langsung kita kalikan silang, akan terjadi himpunan penyelesaiannya tidak lengkap atau kurang sesuai, seperti itu ya. Jadi caranya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, yaitu kita mengenalkan terlebih dahulu yang ada di ruas kanan, dengan cara kita tambahkan kedua ruasnya dengan min 5 agar si ruas kanan ini menjadi 0, sehingga akan diperoleh yang ruas kiri 2 min 5x per x kurang dari ininya menjadi 0. Hasil ini diperolehnya dari mana? Ini adalah hasil penyamaan penyebut. Jadi tadinya kan 5-nya penyebutnya adalah 1 ya, sedangkan 2-nya penyebutnya adalah x. Kita samakan terlebih dahulu agar penyebutnya menjadi sama-sama x. Caranya adalah dengan kita kalikan silang. 2 kita kalikan dengan 1, kemudian si 5-nya kita kalikan dengan x-nya, kemudian masing-masing penyebutnya kita kalikan x dengan 1, sehingga yang atas 2 kali 1 diperolehnya 2, 5 dikali x ketemunya 5, kemudian penyebutnya x dikalikan 1 ketemulah x. Atau cara detailnya kurang lebih seperti ini. Tadinya bentuknya 2 per x min 5 per 1, kemudian kita jabarkan dan kita kalikan, 2 kita kalikan dengan 2 yang ini, kita kalikan dengan 1 yang ini. Kemudian untuk penyebutnya kita kalikan satu sama lain, sedangkan untuk 5 yang ini kita kalikan dengan x.
sehingga diperoleh 2 per X min 5X per X, atau bisa kita tuliskan dalam bentuk sederhana seperti ini. Nah, setelah itu kita memperoleh penyebut dan pembilang, yaitu penyebutnya X, pembilangnya 2 min 5X. Nah, dari sini kita akan mencari titik pemecah atau pembuat nolnya dari masing-masing penyebut dan pembilang. Dari pembilangnya terlebih dahulu, yaitu 2 min 5X sama dengan 0. Dari sini kita bisa peroleh jika kedua ruas kita tambahkan dengan min 2, atau sederhananya kita pindahkan si 2 ini ke kanan, akan kita peroleh min 5X sama dengan min 2. Dari sini apabila kita coret tanda negatifnya, sehingga kita peroleh 5X sama dengan 2, kemudian kita peroleh X-nya sama dengan 2 per 5, jadi 5-nya menjadi penyebutnya si 2. X sama dengan 2 per 5, ini dari si pembilang. Kalau dari si penyebut, karena bentuknya sudah X, sehingga kita langsung tuliskan X sama dengan 0 saja, sehingga kita sudah memperoleh titik pemecahnya, yaitu X sama dengan 2 per 5 dan X sama dengan 0. Nah, titik pemecah ini nanti akan kita gambarkan di garis bilangan real, sehingga kita akan memperoleh daerah mana saja yang bernilai plus dan min, seperti di contoh soal yang pertama sebelumnya. Nah, kita gambarkan dulu di garis bilangan real. Tadi kita punya titik pemecahnya adalah 0 dan 2 per 5. 0 ada di sebelah kiri karena dia lebih kecil daripada 2 per 5. Kemudian, seperti contoh soal sebelumnya, kita akan ambil sembarang nilai di sebelah kiri 0, di antara 0 dan 2 per 5, dan juga di sebelah kanannya 2 per 5, untuk menentukan tanda plus dan minnya. Misalkan saya ambil min 2, 1/5, dan 2, lalu kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan yang awalnya, yaitu ke fungsi 2 min 5X per X-nya. Misalkan saya substitusikan yang min 2 dulu, sehingga akan diperoleh 2 min 5 dikalikan min 2, jadi X-nya ini kita ganti min 2 ya. Kemudian kita kalikan, hasilnya adalah 2 plusnya itu dari min ketemu min lagi, 2 plus 10 per min 2, hasilnya adalah min 6. Min 6 tandanya berarti di sini negatif. Kemudian untuk angka yang kedua kita ambil 1/5, sama caranya kita gantikan X-nya dengan 1/5. Ini kita bisa coret sehingga hasilnya 2 min 1 per 1/5, hasilnya ada 5. Untuk cara ini kita bisa balik penyebutnya, jadi kita bisa lakukan dengan cara 1 kita kalikan dengan, kita balik 1/5-nya menjadi 5 per 1, sehingga diperoleh sama dengan 5. Untuk cara sehingga karena 5 lebih dari 0 atau plus, kita tuliskan di bagian tengahnya plus. Untuk yang ketiga, kita substitusikan X-nya sama dengan 2. Caranya hampir sama. Di sini min 2, di sini 2 min 10 per 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah min 4, sehingga daerahnya min. Nah, di sini kita akan mencari daerah yang kurang dari 0 atau negatif, sehingga yang kita arsir adalah daerah yang sebelah kirinya 0 dan di sebelah kanannya 2 per 5. Atau kita bisa tuliskan himpunan penyelesaiannya sebagai berikut: X di mana X-nya kurang dari 0 atau X-nya lebih dari 2 per 5. Maksudnya atau di sini adalah kita bisa mengambil salah satu saja di antara X kurang dari 0 atau X lebih dari 2 per 5. Salah satu saja sudah memenuhi sebagai salah satu elemen himpunan penyelesaian. Jadi tidak harus kedua-duanya, sehingga digunakan kata atau di sini. Dapat juga dituliskan sebagai berikut. Jadi dia adalah gabungan dari 2 selang, makanya di sini dengan kata gabungan ya. Ini gabungan. Selang yang pertama adalah min tak hingga, 0, dan selang yang kedua adalah 2 per 5, tak hingga, kemudian digabung.